Baik, shalom. Selamat sore. Saya percaya bahwa mujizat masih terjadi. Saudara juga percaya? Amin. Ya, saya sangat begitu percaya saudara. Mari tanpa panjang lebar kita lihat satu ayat saja, ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya. Karena hari ini kita mau banyak doa, saudara yang datang dengan kelemahan, saudara datang dengan sakit. Saya percaya, kita percaya bersama-sama bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, amin. Mari kita lihat Matius 10 ayat yang ke-1 saudara. Ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, perhatikan kata panggil, dia memanggil ke-12 muridnya. Dan perhatikan, memberi kuasa kepada mereka. Untuk apa kuasanya? Mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala. Saudara percaya saudara dipanggil dalam pelayanan Tuhan, dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, amin. Saudara percaya bahwa saudara dipanggil bukan sekedar dipanggil, tapi ada kuasa yang menyertai saudara, amin. Saya sangat percaya sehingga orang Kristen, dengarkan saya, tidak usah takut sama setan. Orang mau hancurkan usaha kita, ngirim benda mistis, benda klenik, saudara jangan takut, justru apa yang saudara lakukan. Saudara injak benda itu dan berkata, dalam nama Yesus aku usir ini benda jahat, roh jahat. Dan saya percaya dalam nama Yesus, tokoku bukan semakin sepi, tambah rame. Saya katakan amin. Tidak perlu takut saudara. Saya melayani, saya berdoa dalam pelepasan pengusir. Nanti malam saya akan ada lagi jam 9 saya doakan untuk seseorang yang terikat dengan klenik dan mau dengan perdukunan dan akan dilepaskan. Saya akan berangkat nanti malam bersama dengan Pak Max. Kami akan berdoa bagi seseorang ini saudara. Dan saudara jangan takut lagi dengan segala kuasa gelap. Amin saudara. Karena Tuhan sudah kasih kuasa. Mengusir, lalu apa lagi? Melenyapkan segala penyakit. Saudara percaya bahwa segala penyakit dan kelemahan itu bisa dilenyapkan? Itu semua bisa dilenyapkan di dalam nama Yesus. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diundang ke rumah jemaat Tuhan dan saya diminta tolong mendoakan di rumahnya karena ada benda-benda klinik dan saya lihat banyak saudara ya. Lalu ada satu ruangan yang terus terang ketika datang cukup mencekam karena itu banyak benda-bendanya. Lalu saya datang pertama ya secara manusia ya takut saudara, merinding. Tapi saya coba berdiri cukup agak lama. Saya coba ambil waktu sendiri, saya coba berdiri dan ya lama-lama gak takut saudara. Karena roh Allah ada dalam hidup kita, amin saudara. Kalau ada roh Allah kita gak perlu takut, amin. Itu baru kuasa gelap. Rancangan jahat pun bisa dipatahkan dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Saudara akan diluputkan dari segala penipuan, amin. Saudara akan diliputkan dari segala rancangan jahat, baik itu rekan saudara atau itu adalah orang-orang yang mengincar saudara melihat, oh ini siap-siap ini. Tapi saya mau katakan, Anda juga siap-siap karena kita punya Tuhan Yesus yang melindungi kita, yang percaya katakan amin. Saudara saya percaya bahwa orang Kristen gak bisa disantet, yang percaya katakan amin. Yang punya Yesus tidak akan bisa disantet saudara. Jadi saudara jangan gampang bilang, kayaknya saya sakit karena santet, enggak. Saudara malam hari, saudara le ASEAN, le gak selimutan, masuk angin, ya itu bukan kuasa setan saudara. Ya itu namanya butuh apa? Butuh keroan. Loh iya toh saudara. Jadi kalau sakit jangan digituin gampang, oh ini setan, oh ini setan. Setan wes salah kok disalahno terus gitu loh, sakno ya, lapo sakno ya. Tengking aja dalam nama Yesus, amin. Nah saya mau saksikan beberapa kesaksian untuk menguatkan saudara. Nanti saya akan ajak saudara untuk memuji menyembah nama Tuhan. Dan nanti saya akan adakan altar call, khusus ibadah mujizat saya adakan altar call. Karena saya rindu iman saudara makin. Jadi gini saudara, yang menyembuhkan itu bukan saya, ingat ya. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Saya hanya membantu Anda untuk datang ke Tuhan Yesus, ngalami Tuhan Yesus. Jadi bukan saya menyembuhkan, jangan salah tangkap loh ya. Saudara cari manusia itu percuma, nyari saya itu percuma, carilah Tuhan Yesus. Saya ini mau kenalkan kepada saudara, kita itu punya Yesus yang bisa menyembuhkan, amin. Ya, itu saudara imani. Ingat ya, saya harus garis bawahi, bukan saya yang menyembuhkan ya, tapi siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Jadi dia penyembuh, tabib yang ajaib, wow. Mari kita lihat kesaksian yang pertama, Oma yang datang dengan tongkat dan pulang, puji Tuhan, bisa berjalan tanpa tongkat. Kita lihat sama-sama Oma yang berjalan kembali tanpa tongkat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa Oma? Kita ke belakang ya Oma ya. Baik, kita jalan ke belakang Oma ya. Ya Oma, kita masuk ke belakang. Saya temenin ke belakang. Jadi pertamanya
Mamanya Oma datang dengan tongkat, kakinya sakit ya. Saya ajak muter sini dan kembali ke belakang karena duduk di belakang saudara. Yang lututnya sakit mulai terasa tidak sakit. Wow. Amin. Baru pertama kali. Puji Tuhan. Tahu dari mana? Kuasanya tak berubah. Ternyata Oma ini dari Pasuruan. Baik. Selamat datang ya Oma ya. Oma datang pertama kali langsung Tuhan begitu baik menyatakan mujizatnya. Sehat-sehat ya Oma ya. Ini Oma nanti tongkatnya dibawa. Boleh saya minta atau dibawa Oma? Oh bawa pulang ya, wes gak apa-apa ya. Tapi nanti di rumah sudah gak perlu jalan pakai tongkat lagi. Sudah enak ya. Ya tongkatnya buat kenang-kenangan. Tapi sekarang udah jalannya. Yuk Oma kita kembali ke tempat duduk ya Oma ya. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Yang di depan tetap berdoa. Ya puji Tuhan ya. Baik. Selanjutnya saudara ada kesaksian berikutnya. Saya siapkan 6 kesaksian ya saudara. Yang ini yang ada jadi suatu kali ada seorang ibu punya benjolan saudara di belakang kepalanya ya. Dia duduk di sebelah sana saudara. Nah mungkin ada yang saksi, mungkin ingat gak waktu saya yang saudara rutin datang ibadah mujizat, yang langganan di ibadah mujizat. Saya pernah ngadakan bulan lalu, saya turun keliling doakan, ingat gak saudara? Nah di sebelah sana ada seorang ibu yang saya doakan dan itu ada benjolannya saudara. Namanya Bu Yani saudara. Dan puji Tuhan, kita lihat sama-sama, saya kasih judul benjolan di kepala yang dilenyapkan Tuhan Yesus. Tuhan mau hancurkan miom itu, atau benjolan. Entah itu kista, miom, benjolan yang ada di kandungan ini pasti wanita yang pasti. Silakan Ibu, yes kita doa ya. Saudara tolong doa, ini bukan tontonan saudara. Nah, lalu selang berapa waktu saya di WA oleh ibu tersebut, Shalom Pastor, saya Ibu Yani ya. Pada hari Minggu pagi, pada saat itu ya, di tempat tidur seperti ada suara lembut dan berkata, datang ke gereja nak. Nah, dalam hati rasanya tenang dan suara itu seperti tersenyum, saya percaya itu Roh Kudus. Lalu ibu ini bangun dan mau ibadah yang jam 9, tapi karena ada kesibukan saya datang yang jam 3 ya. Hatinya bersuka cita, kenapa? Dia percaya akan ada mujizat buat dia hari itu. Lalu nah ini saudara ya, saya singkat aja. Jadi begini, ditulis di situ ya, pastor bertanya, siapa yang punya benjolan atau kista? Tolong bantu tarik saya karena jemaat malu untuk maju, jadi saya yang akan datang ke jemaat. Nah ini memang betul ini saudara. Saya sering temukan ya, kalau altar call nggak maju, malu, sungkan, segan atau enggan gitu. Nah sebab itu waktu itu saya turun, saya keliling, muter gitu saudara ya. Terus saya cari siapa yang mau didoakan, nah salah satunya ibu ini saudara. Nah terus dia angkat tangan, saya pastor. Walaupun saya pemalu tapi saya mau tahan malu saya ya. Dan akhirnya dia imani, dia percaya memang pada saat didoakan gak langsung sembuh ya. Tapi saya percaya bahwa pasti Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dan Tuhan sudah menghendaki itu karena hari itu saya beribadah dan saya percaya melalui Pastor Yoel mujizatnya dinyatakan. Dan ternyata, nah ini setelah itu berapa waktu kemudian, setelah ibadah yang kelima, saya ketemu dengan Pastor Yoel ya jam 1 siang ya. Dan setiap doa, pastor saya imani dan malamnya, jadi malam setelah ketemu itu hari itu, saya raba leher saya, ternyata benjolan itu sudah hilang dan saya sembuh. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Benjolan itu membuat apa? Dia katakan, biasanya benjolan ini membuat leher sampai pundak kaku dan tidak nyaman. Takut dan stres. Tapi sekarang hari Rabu 28 Mei 2025 saya sudah benar-benar sembuh. Tidak ngilu, tidak kaku, benjolannya enggak ada. Terima kasih Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Sang Penyembuh. Saudara, saya masih percaya bahwa kita punya dokter segala dokter yang namanya Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya harus terus sampaikan, saya tidak anti dokter saudara.
Saya berkawan, saya punya teman-teman dokter yang baik. Dan saya masih percaya bahwa Tuhan juga bisa pakai dokter untuk menolong pasien. Jadi saya tidak anti dokter. Saudara boleh periksa dokter, saudara boleh pergi ke dokter. Tetapi percayalah, ketika saudara pergi ke rumah sakit atau ke dokter, ada tangan Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus yang menyertai. Sehingga ketika disebutkan ini mustahil, ini gak mungkin. Saudara punya iman bahwa bagi Yesus tak ada yang mustahil. Boleh ada diagnosa, gak apa-apa. Itu memang ahli, memang itu adalah bidangnya, ilmuwan. Tapi saya mau katakan, bagi Yesus dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Selanjutnya saudara, waktu itu beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak yang datang dengan kursi roda saudara. Ya, dan puji Tuhan ada progres. Mulai bisa jalan sampai bahkan kalau saudara lihat videonya saya agak joget karena bantu untuk bukan joget gini-gini bukan ya, tapi supaya jalannya lebih cepat. Kita lihat sama-sama kembali berjalan tanpa kursi roda. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, selanjutnya saudara, ini juga menarik ya. Jadi ada seorang yang datang, seorang perempuan. Datang gak ada suara saudara. Jadi kayak gitu ya, kayak apa itu ya, kayak bukan berbisik. Kalau berbisik masih ada suara kayak halo, nah itu berbisik saudara. Tapi ini kayak suaranya nol. Tapi waktu saya doakan, loh kok suara saya keluar? Kita lihat sama-sama suara yang muncul kembali. Gak bisa ngomong. Ini kayak bahasa isyarat, tapi barusan langsung keluar ya. Boleh saksi ya, baik. Aduh saya ketawa terus karena Tuhan begitu baik ya, gembira. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan, kakak namanya siapa? Terus apa yang dialami? Iya, nama saya Hana. Ya. Tadi berangkat ke sini tuh sampai nggak ada suaranya. Iya. Karena grek Ya. sampai sesek. Iya. Sampai ngomong aja kayak bahasa isyarat. Ini kok bisa jelas ngomong. Karena ada yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena sehat selalu ya. Ya, Tuhan terima kasih. begitu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saudara, sebelum lanjut ke dua kesaksian terakhir, saya masih percaya tadi firman Matius 10 ayat 1 berkata, engkau dipanggil. Saya percaya karena kita juga murid-murid Kristus, amin. Kita dipanggil. Tapi ada ayat berkata loh, banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Tapi saya rindu biarlah kita dipanggil dan dipilih, amin. Dan ketika engkau dipanggil dan dipilih, maka dia berikan kuasanya. Dinamis, dunamos, dinamit, kuasa yang sama. Ketika ada seorang wanita pendarahan 12 tahun, saudara, saya perlu jelaskan sedikit ya. Ada seorang jemaat tanya kepada saya, Pastor, saya baca Alkitab. Di Alkitab itu ada banyak penyakit yang hari ini juga ada. Contoh, buta melihat, itu ada di Alkitab. Tuli mendengar, ada di Alkitab, ada di zaman sekarang. Lalu bisu berbicara, ada di Alkitab, ada di zaman sekarang. Lumpuh berjalan, itu ada di Alkitab dan juga ada di zaman sekarang. Lalu juga ada yang mati dibangkitkan. Dalam beberapa kesaksian di tempat di belahan dunia lain ada loh yang dia sudah mati bisa dibangkitkan, ada. Nah, tapi saya nggak nemukan yang beberapa ini yang saya sebut ya Pastor ya, tolong dibantu ya. Satu, kanker. Di Alkitab nggak ada kanker loh. Katanya, ada nggak? Ada. Wanita 12 tahun ini kemungkinan dia malah mengalami kanker pada bagiannya.
Sehingga dia mengalami pendarahan 12 tahun. Dan ketika dia pegang jubah Yesus, dia berkata loh, kalau saja ku jamah jubah Yesus, aku Dia belum megang percaya sembuh, dia pegang jadi sembuh. Dan ketika saudara baca di Alkitab, ketika dia pegang jubah Yesus, ada kalimat berkata, ada suatu kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Yaitulah dunamos, dinamit. Dan itu juga diberikan kepada kita orang percaya. Saya katakan amin. Nah, lalu ada lagi. Stroke ada gak di Alkitab? Stroke ada? Ada. Silakan baca di Alkitab, di Injil. Seorang yang mati separuh badannya. Itu stroke. Dan ketika Yesus mendoakan tangannya bisa digerakkan, itu ada. Nanti saudara baca di Injil. Itu ada. Jadi artinya dulu, sekarang, dan selamanya Yesus sanggup menyembuhkan penyakit. Yang percaya katakan amin. Nah, tetapi untuk saudara bisa mengalami kesembuhan, iman saudara harus bangkit. Sekali lagi ya, saya tidak anti dokter ya. Saudara tetap boleh ke dokter, saudara boleh periksa, boleh tindakan operasi. Tapi percayalah bahwa ada tangan Yesus yang menolong saudara, amin. Iya. Loh, saya banyak menemukan loh kasus-kasus orang yang dioperasi, persentasenya, keberhasilannya sekian, malah kena yang persentase gagalnya. Banyak gak kejadian itu? Banyak. Sebab itu saudara, ketika saudara juga mau operasi, doa. Tuhan, pakai dokter yang akan menangani saya, anestesi, dokter anestesinya, juga tim perawat, tim medis, rumah sakit. Saudara mesti doa. Loh iya saudara, yang percaya katakan amin. Kok kayak ragu? Amin. Itu yang kenapa sekarang ini saya melihat banyak mujizat itu terjadi. Karena tidak ada keraguan dalam diri saya saudara. Karena Alkitab kalau mencatat pasti, bukan semoga sembuh, enggak. Pasti sembuh. Pasti melenyapkan segala kelemahan dan penyakit. Jadi saudara jangan suka merendahkan diri saudara ya. Minder namanya. Suka minder gini loh. Ya saya memang gak bisa, saya gak mampu. Anda kalau bilang begitu, mohon maaf saya bilang, Anda sedang melecehkan Tuhan. Kan Tuhan ciptakan Anda dan saya itu lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Saudara sedang merendahkan Tuhan kalau saudara bilang, oh aku memang ini, saya memang gagal. Ya itulah permainan setan. Tapi saya percaya, saya melihat dari kiri sampai ke kanan, semuanya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang saya katakan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Untuk dipakai Tuhan, nggak usah muluk-muluk. Mungkin nggak semua orang bisa punya public speaking, punya keberanian seperti saya di depan ribuan orang, ratusan orang. Saudara bisa mulai dari yang sepele. Kalau saudara adalah seorang istri, halo ibu-ibu, istri-istri, halo. Loh, nggak ada istri-istri di sini? Oh puji Tuhan. Layanilah suami Anda, kasihilah suami Anda, itu pelayanan Anda, amin. Kalau bikin kopi jangan kasih garam. Kalau lagi jangan dikasih racun ya bu. Lah iya. Ayo kamu kemarin ini, dikasih ini. Oh maaf. Oh saya ambil lagi. Loh kenapa? Tadi tak kasih racun soalnya. Wah jangan saudara. Suami-suami halo. Pelayanan Anda melayani, mengasihi, memimpin istri dan anak-anak Anda. Pelayanan itu gak muluk-muluk saudara. Keluarga saudara itu pelayanan yang utama, amin. Saya kasih tahu jemaat Tuhan, tempat favorit saya di dunia ini ya, bukan luar negeri, bukan luar kota, bukan luar pulau, tapi rumah saya. Kenapa? Karena saya selalu rindu berjumpa dengan istri dan anak saya. Saudara, saya mohon maaf katakan ini. Kalau saudara nggak mau pulang ke rumah, something wrong. Anak nggak mau pulang, mau aku, bapak aku, ibuku. Loh. Suami nggak mau pulang, oh lah istriku. Loh. Karena hari ini hari Pentakosta, hari raya pencurahan Roh Kudus, yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kalau ada Roh Kudus, dengarkan baik-baik jemaat, ini juga mujizat Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, suami pasti mengasihi istrinya. Amin. Kalau ada Roh Kudus, istri pasti mengasihi suaminya. Amin. Kalau ada Roh Kudus, orang tua pasti mengasihi anaknya. Amin. Kalau ada Roh Kudus, anak pasti mengasihi orang tuanya. Amin. Kalau ada Roh Kudus, mertua pasti mengasihi mantunya. Amin. Kalau ada Roh Kudus, mantu pasti mengasihi mertuanya. Kalau ada Roh Kudus, tidak mungkin ada KDRT.
Kalau ada Roh Kudus tidak mungkin ada perselingkuhan. Kalau ada Roh Kudus tidak mungkin ada perceraian. Itu semua agenda si jahat. Tolong bantu saya saudara cek di rumah saudara. Kalau sampai salah satu pihak keluarga saudara gak mau pulang ke rumah, saya tolong dibantu introspeksi. Karena seharusnya rumah saudara dan saya menjadi tempat favorit kita masing-masing. Bangunannya disebut house. Tetapi community yang tinggal di dalam disebut home. I'm coming home. Halo anak-anak muda yang punya orang tua, yang punya papa mama, yang punya orang yang dituakan atau yang saudara hormati. Mereka tidak sempurna. Orang tua Anda tidak sempurna, saya mau katakan. Tapi saya minta tolong, tetap hormati dan jangan ada kepahitan. Kepahitan juga bisa buat penyakit. Hai orang tua, saya mau bilang, tolong anak Anda jangan dibikin trauma dan jangan kasih paku dalam hati anak saudara. Dan ketika suatu saat paku itu tidak dicabut, apa yang terjadi? Bisa infeksi hatinya, bisa abses hatinya, bernanah, berdarah-darah. Saya rindu hari ini, minta kekuatan Roh Kudus. Paku itu cabut, minta Tuhan balut hatinya, dan keluarga akan rukun. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bagi saya, keutuhan rumah tangga, kerukunan dalam keluarga itu juga mujizat. Itu juga sesuatu yang bukan hanya sakit jasmani. Suami dan istri pemulihan. Jangan lagi ada kebohongan yang ditutup-tutupi. Ada rekonsiliasi. Orang tua dengan anak, ipar dengan iparnya. Saya rindu semua jemaat Yestoya keluarganya rukun. Amin. Lanjut lagi saudara. Ada seorang ibu yang datang dengan masalah pada matanya. Jadi habis operasi, nah ini yang saya sebut ya, habis operasi katarak saudara. Tapi menyebabkan ada efek samping kalau ngelihat itu bercak-bercak dan ada hitam di bagian matanya. Tapi hari itu saudara, mujizat terjadi. Kita boleh lihat sama-sama penglihatan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oma, ya, tolong, ya Esi, ya. Oma, boleh cerita namanya siapa Oma? Boleh dipegang mikrofonnya. Oma namanya siapa? Bu Ingrid. Bu Ingrid. Bu Ingrid, sebelumnya apa dan bagaimana setelahnya? Silakan, Bu Ingrid. Sebelumnya saya operasi katarak Ya. sebelah kiri. Setelah 1 bulan saya lihat kalau mata kiri, mata dibuka, yang kiri itu depan semua hitam. Ada hitam-hitam, bintik-bintik. Banyak ya, besar Iya. ya, kecil gitu, Iya. debu banyak. Iya. Jadi kalau tidak ada sinar saya tutup gini. Iya. Yang ini karena ada katarak kuning, tapi Iya. padang tapinya gitu. Iya. Jadi sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Saya. Baik. Terus yang hari ini apa yang dialami? Ini setelah ada Setelah didoakan, ya bintik-bintiknya kok hilang. biasanya kena sini langsung. Biasanya ada ini hilang ya. Siapa yang menyembuhkan Ibu Ingrid? Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya sungguh rindu jemaat Tuhan Yestoya. Bukan kebetulan saudara berjumpa dengan saya dan saya berjumpa dengan saudara. Saya rindu jemaat Tuhan ini namanya gereja Rasul. Artinya apa? Saudara sebagai ayah, sebagai ibu, saudara juga berdoa tumpang tangan buat anak saudara yang sakit. Sebagai suami doakan istri saudara, istri doakan suami. Pasti terjadi mujizat, yang percaya katakan amin. Jadi enggak perlu nunggu, oh saya cari Pastor Yoel, saya cari ini, enggak. Saya mau saudara carinya Tuhan Yesus. Ya, hai istri-istri, doakan pekerjaan suami Anda. Jangan cuma dicelometi ya, cuci gitu, jangan saudara. Tapi Pak, gak apa-apa Pak. Hari ini mungkin nasi dan garam, besok dengan merica, enggak saudara ya. Tapi besok pasti Papa akan dapat pertolongan. Tetap semangat gitu. Amin. Kalau saudara melakukan, hanya pelaku-pelaku firman yang akan ngalami. Tetapi kalau saudara hanya menjadi pendengar, jadinya cuma penonton. Sama kayak orang main bola.
Saudara ngelihat gol, ye. Tapi saudara nggak main bola, eman. Tapi saya rindu semuanya menjadi pelaku firman, amin. Baik, kesaksian yang terakhir. Tadi pagi saudara, ada seorang pemudi namanya Grace. Dia waktu kapan lalu hubungi saya melalui Instagram bahwa di kakinya itu ada benjolan saudara. Dia takut kalau itu harus dioperasi karena berdarah, bernanah dan lain sebagainya. Tapi dia minta tolong doa supaya itu bisa hilang. Dan puji Tuhan, imannya yang menyembuhkan, iman dalam Yesus. Tiba-tiba hilang benjolannya. Kita boleh lihat sama-sama video yang terakhir, benjolan di kaki yang dilenyapkan Tuhan Shalom Yesus. Jemaat Betania Star Malang, puji Tuhan pada saat ini setelah ibadah raya yang ketiga jam 7 pagi kita mendengar sebuah kesaksian luar biasa mujizat kesembuhan. Dengan siapa namanya? Saya Grace Vanessa. Grace. Boleh cerita apa yang dialami dan setelahnya bagaimana, silakan. Dulu saya mengalami benjolan di kaki saya sampai takut, sampai saya mikir apakah kaki saya ini akan dioperasi nantinya karena benjolannya itu cukup mengganggu, terus kayak sakit, terus keluar sempat muncul darah-darahnya juga, dan benjolannya tuh cukup agak sedikit besar di kaki sebelah kanan saya, tapi sekarang kondisi bagaimana? kaki saya sudah, Puji Tuhan, boleh benjolannya dibantu? sudah Boleh, hilang. boleh di gini kan, coba gini aja kayak gini. Ya itu. Bisa, Pak? Coba. Ya. Nah, benjolannya hilang ya? Iya, Tidak bersisa ya? iya, Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Saya pasti percaya jemaat Tuhan. Iya, saya percaya jemaat Tuhan bahwa mujizat kesembuhan masih terjadi. Siapa yang menyembuhkan, Chris? Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus masih bisa menyembuhkan, mujizat masih terjadi, dan bersama Yesus pasti bisa. Terus memberkati. Shalom. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Mari saudara, saya rindu mengundang saudara untuk duduk aja nggak apa-apa. Kita datang ke hadirat Tuhan. Saudara nikmati hadirat Tuhan. Biar iman saudara terus bangkit dan bangkit. Kita sama-sama belajar lagu ini saudara ya. Amin. Haleluya. Firman-Mu dan ya dan amin. Janji-Mu menopangku berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Kita mulai dari awal. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Jemaat Tuhan dengan lebih sungguh katakan, Yesus, amin. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Jemaat Tuhan dengan lebih sungguh katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saya beri waktu saudara mulai berdoa. Saya minta saudara kalau di gereja yang sungguh-sungguh ya. Doa yang sungguh-sungguh. Karena kerinduan saya saudara. Jangan sampai saudara pulang sama seperti saudara datang.
Karena kita punya Tuhan Yesus yang sanggup. Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus yang berkenan atas tempat ini. Tuhan Yesus yang berkenan menyatakan mujizatnya. Silakan saudara doa, saya beri waktu saudara doa. Doa yang sungguh-sungguh, saya minta. Kalau saudara belum bisa doa, belajar doa. Semua belajar. Orang gak bisa nyetir, belajar nyetir. Orang gak bisa renang, belajar renang. Apalagi saudara gak bisa doa, harus belajar berdoa. Silakan saudara berdoa. Cara berdoa saudara tutup mata, lipat tangan. Saudara mulai ucapkan mulut saudara, mulai katakan doa saudara. Tuhan Yesus, saya sedang sakit, saya percaya saya pasti sembuh. Kalau saudara sedang lemah, Tuhan Yesus, saya sedang lemah, tolong saya pasti kuat. Kalau saudara sedang sakit hati, Tuhan Yesus, hatiku sakit, tolong Tuhan, pasti hatiku pulih. Silakan saudara doa. Doa tidak perlu yang muluk-muluk, doa yang sederhana aja. Kalau engkau sakit, Tuhan, saya pasti sembuh. Kalau engkau lemah, saya pasti kuat. Kalau engkau ada masalah dalam pekerjaan, saya pasti diberkati, dibukakan pintu-pintu. Percaya saudara, doa, doa, doa. Ora pasyikir kirala pasyiti kirala pasyandala makala pasyikira pasyandala. Haleluya. Pandang Yesus, pandang Yesus. Dialah penolong kita. Dia ada bersama dengan kita. Immanuel, Allah yang beserta dengan Anda dan saya. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan. pertolonganku Datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kembali berdoa saudara, doa yang sungguh-sungguh. Kalau saudara mau berubah dari kebiasaan yang buruk, minta Tuhan, Tuhan, saya punya kebiasaan yang buruk, saya punya sifat yang buruk. Tolong bantu saya rubah sifat saya. Tolong Tuhan bantu bentuk dan ubah karakter saya. Supaya semakin hari semakin serupa menjadi seperti Kristus. Mengampuni, mengasihi, murah hati, lemah lembut, penuh dengan kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Silakan saudara doa. Doa yang sungguh-sungguh saudara. Ora pasyandala makara la pasyikira la pasyikira la pasyikira la mayara la mayara. Kipatakara la pasyiti kiyar la mala 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 mala. Pasyikira la pasyikira la mala mala. Ora pasyikira la mala mala mala. Haleluya. 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 Ora pasyata karabasyana. Penolong kita hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain saudara. Jangan pernah berharap kepada manusia. Kalau saya berharap kepada manusia pasti kecewa, pasti gagal. Tapi saya berharap kepada Tuhan. Maka ada kekuatan-kekuatan yang baru setiap hari. Engkau tidak akan mudah menyerah. Engkau tidak akan mudah putus asa. Boleh ada tantangan, boleh ada ujian dan cobaan. Tapi siapa yang mengandalkan Tuhan, dia akan bagai Raja Wali terbang di atas segalanya. Terbang di atas badai, terbang di atas topan. Saudara, saya mau katakan saudara jadi orang Kristen bukan berarti hidup semakin mudah, tidak. Saudara harus pikul salib. Saudara harus menghadapi banyak tantangan. Tapi saya mau katakan, engkau akan terbang tinggi bagai Raja Wali.
mengatasi badai, mengatasi topan. Dan ingatlah saudara, hujan badai topan pasti akan berganti menjadi pelangi di baliknya. Ada penyertaan Tuhan yang besar buat saudara dan saya. Jangan menyerah saudara. Jangan menyerah. Saudara yang sedang sakit, sekarang fokus. Jangan mikir nanti kalau saya gak sembuh gimana. Tapi kata dokter begini, tapi orang lain sudah parah begini. Saya bahkan lebih parah dari yang parah. Sudah, itu disingkirkan dulu. Segala pikiran-pikiran disingkirkan dulu. Mulai fokus. Pandang kepada Yesus. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, amin. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, amin. Masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, percaya masih ada Tuhan bagiku. Dengan lebih sungguh, penolongku hanyalah dirimu. Penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Katakan penolong. Ku hanyalah dirimu. Ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Amin. Saudara berdoa. Sebelum saya buka altar, saya mau saksi saudara ya. Saya mau saksi apa yang saya alami saudara. Sampai saudara boleh dengarkan suara saya. Ini kejadian hari ini saudara. Gak banyak yang tahu Pak Max karena saya kasih tahu Pak Max. Saya khotbah di jam 7, jam 9 karena begitu berapi-api kepala saya cekot-cekot saudara. Sakit ya kepala saya. Saya gak kebal, ya tetap bisa sakit saudara. Tapi saya percaya bahwa ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Lalu saya minta tolong ke Bu Kristi. Bu Kristi tolong belikan saya satu benda ini gitu ya di bawah. Dan karena saya puasa, tadi saya puasa. Namun saya sudah buka puasa. Waktu saya puasa, karena saya puasa saya gak bisa minum obat itu. Saya berkhotbah dengan kondisi kepala cekot-cekot. Bisa aja saya undur, aduh gak kuat khotbah saya. Tolong Pastor Rafat aja gantikan. Tapi saya percaya bahwa janjinya yang sakit disembuhkan itu pasti terjadi. Saya khotbah jam 11, lah kok puji Tuhan saudara. Selesai khotbah, sakit kepalanya hilang. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sampai sekarang harus gak sakit saudara. Makanya saya begitu bergairah dan bersemangat. Obatnya gak jadi diminum, saya simpen. Saya tetap lakukan persiapan. Saya tidak anti dokter, saya tidak anti obat. Tuhan bisa pakai obat-obatan. Tuhan bisa pakai, kalau sekarang bahasa keren itu superfood ya. Saya tetap persiapkan itu untuk jaga-jaga. Tapi selagi saya berjaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Saya percaya bahwa Tuhan, saya sudah ada ini obatnya. Tapi saya percaya tanpa obat Tuhan bisa pulihkan kepala saya. Dan terbukti, janjinya dia terbukti. Dan berkali-kali dia menolong saudara dan saya. Berkali-kali dia tolong saudara dan saya. Amin. Berkali-kali kau menolong. Amin.
berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali kau menolong. Amin. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Musik boleh mengalun lagu ini dengan lembut. Bagian refnya. Saya buka altar saudara. Yang rindu didoakan. Cepat-cepat boleh maju ke depan, gak usah gengsi, gak usah pedulikan yang lain. Saya minta saudara maju ke depan, Catcher tolong bantu saya untuk tata, untuk mengatur jaraknya. Dan yang sudah maju di depan percaya dengan penuh, tidak ada yang mustahil. Percaya dengan penuh, tidak ada yang sukar. Karena roh Allah turut bekerja dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang datang dengan sakit nanti tolong info saya, saudara sakit apa, saya nanti bantu doa sesuai yang saudara sampaikan. Tapi saya mengingatkan saudara, biarlah saudara beriman dan kuat kepada Tuhan Yesus. Bukan saya menyembuhkan saudara ya, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara. Saya cuma alat, saya cuma hamba Tuhan. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuan, Dia adalah Tuhan yang bisa menolong saudara. Dan silakan saudara, silakan. Oh rabashikirala bashikirala palapala masyandalaman. Berbahasa lidah. Shikirala bashikirala basya. Kirala basyandala makarala masyitikirala masyakirala masyandala. Oh rabatakayarala basyandala matakarala masyandala. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian ya Tuhan. Kami akan mendengar kesembuhan demi kesembuhan. Kami akan mendengar terobosan terjadi. Kami akan mendengar ada pertolongan-pertolongan yang dinyatakan. Oh rapasyikiri lapasyikiri lama-lama syandala malam-malam. Kita lakala lapasyikiri lama syandala matakara lama yara lama-lama. Yang di depan bersiap. Saya akan berdoa buat saudara yang di depan bersiap. Oh berkali-kali kau berkali
Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, Amin. berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Amin. Bagi yang sudah maju, saya persilakan boleh kembali duduk. Tetap di dalam hadirat Tuhan saudara, tetap percaya dan setia. Ada yang instan, ada yang proses. Sabar, tidak apa-apa. Menanti, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Tetap setia dan tetap percaya. Tetap kuat dan tetap selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan saudara. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Oh rabashiteke Allah masyandala. Saudara, saya tidak akan mengundang saudara yang saya sebut ini maju ke depan. Saya nggak tahu siapa yang hari ini saudara, mohon maaf. Saudara habis putus pacar dan down sekali saudara. Tapi saya mau berdoa buat engkau yang putus pacar ini. Ini berarti kurang lebih anak muda atau mungkin seumuran. Saudara habis putus pacar dan saudara down sekali. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Tuhan sudah sediakan yang lebih baik buat engkau. Percaya dan setia, jangan kau down, galau boleh tapi jangan berlarut-larut. Nanti bangkit dan semangat bahwa jodoh yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat engkau. Saudara gak perlu maju, doa aja dari kursi saudara duduk. Percaya penuh, saudara sudah disediakan yang terbaik. Kalau belum waktunya nikah, studi dulu ya nak. Kalau belum waktunya nikah, kerja dulu ya nak. Tapi kalau itu adalah waktunya nikah, saya percaya Tuhan yang akan bantu saudara nyiapkan yang diperlukan. Dan ketika yang diperlukan sudah disiapkan, muncul tiba-tiba, dan saya percaya itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Tetap semangat, tetap di dalam Tuhan, jangan kecewa yang berlarut-larut, tetap kembali bangkit. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Oh amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Katakan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan sungguh katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan Yesus, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, yes, sumber kedamaian, amin. Satu-satunya
satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sungguh percaya bahwa hari ini sudah ada saudara yang mengalami kesembuhan. Juga nanti ada kesaksian dari saudara. Yang tadi saya sebut yang, mohon maaf tadi yang putus pacar, nanti selesai ibadah tolong ketemu saya ya. Saya mau kasih nasihat-nasihat supaya lebih kuat lagi menjalani hidup ya. Memang hidup gak mudah, tapi engkau bisa ya. Karena hidup ini keras, tapi kita punya Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Akan memberi kita pengharapan, memberi kita kesembuhan. Saudara, sebelum saya tutup dalam doa firman, saya mau tanya saudara, siapa yang saudara datang dengan sakit penyakit pada sore hari ini? Baik saudara maju maupun tidak maju. Tetapi saudara, sepanjang saudara di dalam hadirat Tuhan, saudara mengalami pertolongan mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Boleh bantu saya angkat tangan saudara? Ada saudara? Boleh bantu? Ya, Oma, ya saya boleh dibantu mikrofon ya. Baik, puji Tuhan. Oma, ya. Enggak apa-apa ya, sedikit. Ya, boleh Oma. Gimana? Saya turun ya Oma ya? Gimana Oma? Sedikit gimana Oma? Tadi saya memandang pastor enggak dapat kelihatan, Ya. karena sudah ada bayang-bayangnya. Ya. Saya percaya Tuhan masih memberi waktu buat saya. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu saya, tapi saya Amin. percaya. Amin. Tadi saya lihat pastor harus begini, tapi saya melihat gini sekarang sudah ada bayang-bayangnya. Ganteng gak saya Oma? Ganteng. saya sering lihat online-nya. Iya, amin. Iya, Oma. ganteng. Puji Tuhan. Muda, Jadi, ganteng, pinter. aduh, kepala saya jadi besar Oma. Oma, boleh cerita ke jemaat. Jadi Oma ini ngalami apa Oma? Saya dulu sejak muda terkena mata sebelah kiri, albasio retina, umur 20 tahun. Jadi mata saya sebelah kiri ini agak cacat. Setelah itu karena saya sering mulai kecil kan memakai kacamata. Jadi saya sudah tambah tua kena glaukoma. Dokter sudah memvonis saya, penglihatan saya makin tua makin menurun, tidak mungkin dapat sembuh. Tapi setelah saya sering melihat online Pastor Yoel, Amin. saya percaya, lalu saya mengajak adik saya ke sini. Saya percaya tangan Tuhan pasti Amin. menyembuhkan mata saya. Amin. Dan saya keluar dari mall ini saya pasti dapat melihat. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus baik buat Amin. saya. Dan Percaya. ya Oma, sekarang Oma gimana yang dirasakan? Ada perubahan ya Oma ya? Saya dapat melihat samar-samar. Tadi kan saya sudah bilang kalau Iya. begini saya balik. Iya. Kalau gini saya sudah bisa melihat tangannya Pastor megang mic. Tapi kalau jari belum bisa. Oh baik Oma, Ya. gak apa-apa ada Tapi yang saya progres. percaya waktu Oma, Tuhan ya? pasti ada. Amin. Nanti saudara menjadi Amin. saksi. Nanti Oma bisa ngelihat total kembali lagi ke Malang Oh, ya. pasti. Oma dari mana Oma? Jombang. Dari Jombang. Nanti Ya. kembali ke Malang, saudara Ya, jadi saksi. pasti. Oma semua mendukung Oma nanti Percaya. melihat sempurna. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Pastor. Sama-sama Oma. Terima kasih. Sama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh ada satu lagi. Silakan. Ada satu lagi. Wow di belakang. Yes. Ya di belakang sana. Baik. Boleh dibantu berdiri dengan ibu atau bapak siapa? Tolong boleh cerita. Baik. Loh. Ya Bu, oh itu kelihatan loh Bu, masuk TV besar. Ya, masuk YouTube juga. Silakan Ibu, dengan siapa? Saya Deva. Baik Ibu Deva. Dari Surabaya. Di Surabaya, baik. Saya nggak sengaja ke gereja sini gitu. Baik. Cuman saya kan ada sedikit serak di suara. Baik. Saya habis operasi tiroid. Baik. Terus laring saya ini agak lemah. Saya Baik. juga ada bronkitis gitu. Ya, Jadi sering sesak Iya. gitu. baik. Jadi ini tadi saya ngerasain ke gereja itu kayak kayak terpuaskan gitu loh hasrat Amin. saya ke Tuhan gitu. Amin. Dan secara tubuh Ibu merasakan ada lebih enak, lebih lega Ibu? Lebih lega. Amin.
Iya. Berarti secara rohani sama Tuhan dipuaskan, disegarkan, dikuatkan ya Ibu ya. Iya. Saya percaya Ibu Deva Amin. sehat selalu, Ya. Tuhan Yesus menolong, menyempurnakan, menyembuhkan Ibu. Dan Tuhan Yesus sembuhkan Ibu. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Amin, amin, amin. Ada lagi saudara yang memang bersaksi silakan. Ada? Ya, baik, enggak apa-apa saudara. Nanti selesai ibadah silakan saudara bisa berjumpa dengan saya. Biasanya selesai ibadah baru tadi saya mau cerita ini, enggak apa-apa. Nanti saya tampung ceritanya, kesaksiannya nanti juga bisa direkam. Jadi berkat buat banyak orang dan semakin banyak orang terus dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Mari aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah, dan yang cari jodoh sudah dapat jodoh. Dan kami percaya Tuhan sampai detik ini di tempat ini, mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin.